itu ada 2 links. Nah, jadi kalau daftar pastiin kamu daftar ke 2 links tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Arya dan Saya Tia. ya di sini kita mau ngobrol, mau sharing tentang beasiswa AAS. Silakan Tia untuk memperkenalkan diri. Oke, so nama aku Tia Katina, biasanya dipanggil Tia. Sekarang aku lagi kuliah di University of New South Wales, Sydney, Australia. Master degree in TESOL and Special Education. Aku kuliah di sini melalui skema beasiswa Australia Awards Scholarship. Jadi saya di sini coba untuk mewakilkan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Mungkin banyak yang belum familiar sama Ya, AAS jadi apa sih? apa itu beasiswa AAS? Jadi beasiswa AAS itu, Australia Awards Scholarship itu adalah beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Australia untuk beberapa negara, terutama di Asia Tenggara ya, untuk kuliah ke Australia pada tingkat pendidikan S2 dan S3. Jadi AAS itu nggak ada kuota buat S1. Departemen yang bertanggung jawab mengelola AAS itu terutama Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia, atau disebutnya Department of Foreign Affairs and Trade of Australia, DFAT. Nah, nanti masing-masing di negara masing-masing itu biasanya ada perwakilan AAS-nya. Kayak di Indonesia tuh ada Australia Awards Indonesia, kantor pusatnya di Jakarta. Jadi itu yang nanti mengkoordinasi proses seleksi semuanya di masing-masing negara. AAS ini juga beasiswa yang fully funded. Jadi kan beasiswa tuh ada yang partially, separuh. Nah, AAS ini yang fully funded. Jadi semuanya ditanggung mulai dari proses seleksi sih, di tahap wawancara dan IELTS itu ditanggung. Dari proses pre-departure training ditanggung, nanti juga tiket pesawat, terus kita di sini juga terima stipend per 2 minggu fortnightly, nanti juga dikasih kayak allowance waktu baru datang, juga dikasih ibaratnya kayak uang pegangan awal gitu. Misalkan ada yang membawa keluarga gimana? Apakah ditanggung juga semuanya? Ya, jadi sebenarnya nggak ada pemisahan gitu loh, kayak dari segi stipend misalnya yang single atau double itu dibedakan, enggak, sama aja, tapi insya Allah semuanya tercover sih. Nah, untuk visa, terus cek kesehatan segala macam, kalau untuk si awardee itu semuanya dibantu sama AAS gitu, dan dibayarin sama AAS. Kayak mamas kan suami, itu disebutnya dependent, keluarga family yang ikut itu visanya bisa dibantu sama AAS, dikoordinasikan sih semuanya kemarin kan, tapi untuk medical check up sama tiket keberangkatan itu memang biaya sendiri kalau untuk keluarganya ya, dependent. Jadi Ya. kalau membawa keluarga itu sama besarannya dengan yang sendiri, Iya, sama. tapi kan hanya keluarga dibantu pengurusan visa. Ya. Oke. Tapi kan kalau keluarga, anggota keluarganya di sini bisa bekerja, walaupun visanya sama-sama student, tapi anggota keluarga itu bisa cari pekerjaan di sini, jadi ya insya Allah tercover. Okay. Kayak asuransi segala macam, kalau awardee pokoknya semuanya tuh udah diurusin semua gitu. Tapi kalau misalnya kalian bawa keluarga, OSHC itu kayak asuransi kesehatan, itu nanti kita mesti urus sendiri lagi di sini untuk keluarga kita gitu. Itu bisa dari uang settlement allowance, bisa dari uang pribadi. Ya. Pendaftaran AAS itu biasanya setiap tahun dibuka dari tanggal 1 Februari sampai 30 April. Cuma kan itu tetap harus dicek. Nah, makanya harus cek ke websitenya AAS Indonesia, itu www.australiaawardsindonesia.org. Nah, cek terus, kenapa? Karena takutnya kalau ada perubahan jadwal, tapi biasanya selalu 2 bulan itu sih rentang waktunya, 1 Februari sampai 30 April. Nah, dengan kalian mengunjungi website AAS, itu nanti kalian bisa cek di kategori long term scholarship. Karena AS itu juga ada yang short term kayak pelatihan dan sebagainya, jadi jangan sampai salah. Nah, nanti di situ
akan ada semua informasi mulai dari policy handbooks, terus mulai dari persyaratan administrasi, benar sekali. Terus ada tanggal-tanggal yang harus kita tahu gitu, kayak penutupan, terus pengumuman, terus dan seleksi tahap berikutnya segala macam gitu. Itu juga ada alur seleksi dan keberangkatan segala macam, itu semuanya ada di situ. Jadi harus dikulik-kulik lah isi website itu, harus update. Oh ya, nanti kan kalau kita udah ke website itu kan nanti ada link pendaftaran. Nah, untuk AHS ini mendaftarnya memang online ya, tapi yang bisa mendaftar offline itu maksudnya lewat pos, berkasnya hard copy itu cuma kasus-kasus tertentu, misalnya kalau memang kamu tidak punya koneksi internet sama sekali dan sebagainya, baru bisa lewat pos gitu atau kurir. Tapi biasanya semuanya online, dan online-nya itu ada 2 links. Link yang pertama Oasis, itu adalah link yang dikelola oleh GVET atau Australian government-nya. Satu link lagi itu dikelola oleh Australia Awards Indonesia. Jadi kalau daftar pastiin kamu daftar kedua links tersebut. Kalau kamu cuma salah satu nanti takutnya malah gugur gitu. Dua-duanya harus dikerjakan. Sebenarnya isi linknya sama, kurang lebih sama. Nah, jadi tadi kan udah tahu linknya ada 2. Kalau bisa itu bikin akun dari awal. Ya bikin akunnya biasa lah, kayak kita bikin akun sosial media di Oasis dan si link AI-nya satu lagi itu. Kenapa kita harus bikin akun dari awal? Karena salah satunya itu menguntungkannya kita jadi tahu apa aja sih, selain tadi dokumen yang disebutkan, persyaratan yang disebutkan di website, kita jadi tahu misalnya kayak pertanyaan esainya apa aja gitu. Itu kan bisa dilihat nanti kalau kita udah bikin akun Oasisnya. Nah, nanti kan itu ada pertanyaan esai gitu, terus ada surat rekomendasi juga atau review letter, recommendation letter. Nah, itu kan ada template-nya, bisa di-download kalau kita udah bikin akun Oasis-nya. Terus kita juga tahu kayak pertanyaan-pertanyaan mungkin yang bikin bingung, aduh aku kategori apa segala macam. Nah, jadi kita udah tahu, kita jadi punya waktu untuk cari informasi kalau kita udah bikin akun dari awal. Jadi pokoknya intinya pertama kali langkah yang harus dilakukan itu adalah membuat akun di kedua link itu ya. Kayak di Oasis itu kan juga nanti kita disuruh list kayak universitasnya, terus kode Kraikos. Nah, itu kan kita butuh waktu tuh buat cari tahu kode Kraikos itu apa sih, bla 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 gitu. Nah, itu juga keuntungan dari kalau bikin akun dari awal. Dari awal, jadi kita tahu apa yang harus dipersiapkan. Kita memberikan kategori. Itu maksudnya kategori apa, Mbak? Jadi kategori itu kalau misalnya teman-teman baca informasi tentang Australia Awards itu kan informasinya biasanya menyebutkan kayak aduh, Australia Awards itu ada priority gitu, kayak misalnya kategori public, private, sama open. Itu yang dimaksud applicants-nya dari PNS, apakah pekerja swasta atau open. Open itu mungkin yang seperti saya gitu, waktu itu freelance yang begitu-begitu gitu. Jadi itu nanti juga kita menentukan waktu langkah-langkah awal, step awal mengisi data-data Oasis itu nanti ditanyakan dulu, karena dulu saya sempat bingung gitu, aduh aku kategorinya apa ya gitu. Jadi kayak biotik, abiotik, kategori apa ya gitu, terus oh ternyata kategori yang dimaksud itu kamu tuh PNS kah gitu, pegawai swasta kah gitu, atau open gitu, open applicants. Kenapa? Karena ada prioritasnya gitu. Oh, ada prioritas lagi, ada berarti masing-masing dari kategori itu ada prioritas masing-masingnya. Kuota sih lebih tepatnya. Lebih ke kuota. Kalau saya nggak salah itu waktu tahun saya daftar 2017 itu untuk publik biasanya lebih besar, PNS 70%, terus nanti sisanya itu untuk swasta dan open. Kenapa? Karena memang kan sama ya, kayaknya semua beasiswa itu kan pasti mencari orang-orang yang nanti pulangnya tuh udah jelas dia mau kemana, kontribusinya gitu. Terus juga ini Australia Awards itu biasanya per tahun nggak banyak recipients-nya atau awardees-nya, penerimanya.
Dulu waktu tahun 2017 300 orang itu 250 master, 50 orangnya PhD. Terus kalau nggak salah tahun 2019 katanya lebih sedikit 250. Itu 200-nya master, 50-nya PhD atau kurang lebih segitu deh. Pokoknya 15-16% dari kuota itu biasanya buat dialokasikan untuk yang PhD. Nah, itu tentang prioritas yara-yara. AS itu juga punya geographical Oh fokus iya iya area. saya ada dengar. Geographical focus area. Memang AS itu memprioritaskan teman-teman yang berasal dari Aceh dan wilayah Wilayah timur katanya. Indonesia Timur Nah. dan juga teman disabilitas. Oh Ya. itu masuk Juga- geografi ya? Enggak, Oh, maksudnya bukan, prioritasnya sorry. ada yang Oke. berdasarkan geografi Heeh. dan juga disabilitas juga Disabilitas. diutamakan karena itu memang concern kan. Tapi menurut saya prioritas dan segala macam itu kan itu statistik stats. Maksudnya nggak usah terlalu dipikirin. Apakah aku harus berasal dari jurusan yang diprioritaskan? Atau ada list jurusan yang diakomodir dengan AS. Kalau mau dibilang jurusan prioritas sih, kalau menurut aku it's fair to say semua jurusan itu oke gitu, are welcome. Iya, jadi daftar aja dulu coba. Tapi kalau kita mengambil jurusan yang tidak linear dengan background kita gimana? Menurut aku sih Kasarnya lah gimana? alangkah baiknya kalau linear, karena kan kalau kita linear kan berarti itu nanti bersangkut paut sama pengalaman kerja atau pengalaman kegiatan kerja tuh nggak harus di kantor gitu-gitu. Kalau misalnya kamu kerjanya dengan masyarakat, social work gitu kan juga pengalaman kerja kan. Jadi berarti ada hubungannya juga ya pengalaman kerja nanti dengan Linearity. dan kesempatan mendapatkan. Iya, biasanya itu barengan tuh, harus linear nggak, terus harus ada pengalaman kerja nggak gitu. Kalau aku pribadi, menurutku alangkah baiknya kalau linear, terus alangkah baiknya kalau kamu juga punya pengalaman kerja. Kenapa? Karena itu kan berarti kamu punya fokus yang jelas gitu loh dari awal kamu S1, kronologinya tuh jelas. Itu kalau menurut logikaku, punya dasar yang lebih kuat gitu. Terus kalau apalagi kalau kamu pengalaman kerjanya juga sudah ada, itu akan lebih baik lagi. Berarti kan kamu knowledgeable gitu loh. Berarti kamu punya dasar ilmu yang cukup gitu loh untuk melanjutkan gitu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kamu linear dan punya pengalaman kerja juga kan itu akan sangat membantu kamu ketika kamu sudah kuliah di sini, karena saya sangat merasakan dampaknya gitu. Ketika kamu punya pengalaman kerja dan kamu sudah punya ilmu yang cukup untuk jurusan yang mau kamu apply, kamu akan menjadi lebih lebih bisa involve dalam berbagai macam kegiatan atau diskusi di kelas gitu. Ya, kamu bisa catch up dengan mata kuliah segala macam dan pelajaran. Ya. Karena kan saya ada cerita sedikit kali ya. Saya kan ambil 2 degree, TESOL dan Special Education. Nah, untuk TESOL-nya bisa dibilang saya memang kuliah dari S1 dan pengalaman ngajarnya juga memang di English teaching kan, TESOL. Jadi adalah pengalamannya. Tapi untuk Special Education itu kan bisa dibilang Tia kan pengalamannya bisa dibilang dari nol sih, gitu. Nah, jadi itu berasa banget ketika kita di kelas TESOL, aku ngerasanya kayak aku bisa keep up gitu loh dan bisa catch up. Tapi kalau di kelas special ed itu aku kayak harus double my efforts gitu loh buat bisa saus ya, lagi ya. Bisa saus. Kecap tadi. Iya, kecap dan saus. Ya harus bisa garing ya. Oke. harus bisa kecap sama teman-teman yang lain sih, kayak bener. Kenapa itu kan salah satu keuntungan kenapa kita kalau misalnya kita linear dan punya pengalaman. Tapi tidak berarti kalau kamu misalnya tidak linear pun atau pengalamanmu baru 1 tahun ataupun masih sedikit kayak aku, tidak mendaftar, tidak ada alasan, tetap harus mencoba gitu. Karena apa? Jadi karena ada kok gitu awardee atau penerima beasiswa AS itu yang tidak linear
dan juga maksudnya mereka masih fresh graduate lah gitu, bisa dikatakan tetap bisa gitu. Intinya adalah kan itu tadi cuma disarankan ya, maksudnya linear dan punya pengalaman, tapi berarti itu tidak mutlak gitu loh. Pokoknya coba Tetap aja. harus, iya harus coba gitu. Rugi banget karena menurut aku sih pribadi, berarti kan yang dinilai itu fokus kamunya gitu, apa yang kamu tawarkan, apa yang ingin kamu capai, seberapa meyakinkan kamu gitu loh. Berarti kalau bisa diambil kesimpulannya, berarti kalau mau lebih bagus kalau linear dan punya pengalaman kerja. lebih Kalau bagus. tidak pun berarti kita harus punya alasan kuat Iya. untuk meyakinkan Mhm. si pemberi beasiswa ini mau Iya. memberikan beasiswanya untuk Iya, kita. kenapa gitu. Oke, Your oke. why gitu loh. Why-nya kamu itu tuh yang pasti dilihat sama si sponsor atau pemberi beasiswa. Yang pertama mungkin kalau saya pernah dengar itu kan kayak apa? LOE. LOE. Jadi sebenarnya kalau kita mau daftar AS itu kita harus ada LOE dulu atau enggak? LOE. Jadi LOE itu kan letter of admission atau letter of acceptance. Itu surat dari universitas yang menyatakan bahwa kamu itu bisa diterima gitu loh. Jadi kalau AS itu LOE itu nggak wajib di awal pendaftaran gitu. Kalau kamu udah punya sih mungkin kamu bisa upload gitu. Tapi kalau nggak juga nggak harus, karena LOE itu nanti akan dibantuin sama tim AAI, Australia Awards Indonesia. Begitu kamu sudah official jadi awardee, pendaftaran ke kampus itu biasanya nanti akan dikoordinasi oleh tim AAI. Nah, jadi kan kamu nanti waktu bikin akun Oasis itu kan ditanyain, disuruh list misalnya 6 universitas yang mau kamu tuju. Nanti tuh biasanya kalau kamu sudah official jadi awardee, kamu akan disuruh pilih 2 terbaik gitu yang mau kamu daftar, nanti dibantu daftarin sama mereka gitu. Pilihan pertama kamu nanti akan bantu didaftarin sama mereka. Jadi kamu tinggal tunggu email dari AI aja. Oke, jadi kalau memang mau daftar AS ya, maksudnya fokus ke persiapan aja kayak esai dan administrasi, karena daftar kampus itu nanti bisa dibantuin sama AI. Memang dikoordinasi sama AI di sebelum keberangkatan nanti kalau kamu udah difasilitasi lah dengan ya AI, difasilitasi semua pokoknya. Yeay. Oke. Kalau untuk LOE-nya sendiri ada nggak yang harus kita persiapkan? Iya, kalau dari LOE itu biasanya syarat-syaratnya hampir sama dengan semua syarat beasiswa tadi gitu. Kalau Selanjutnya? syarat administrasi Itu tuh berarti dalam bentuk soft copy semua ya? ya, itu tadi yang aku bilang di awal. Kita semuanya ngupload online, jadi semuanya soft copy. Itu biasanya ijazah, transkrip akademik, akta kelahiran, KTP, identitas ya. Terus kayak sertifikat English proficiency, bisa TOEFL, nggak harus IELTS. Kalau kalian belum punya IELTS boleh pakai TOEFL minimal 525. ITP. Kalau kamu belum punya IELTS, nah itu tadi persiapan yang dilakukan itu salah satunya itu tadi, selain persiapan administrasi, esai, kamu juga harus mempersiapkan English proficiency test itu tadi. Kalau kamu misalnya baru daftar pakai TOEFL, berarti kamu harus siap-siap kalau lolos ke tahap selanjutnya kamu akan dites IELTS sama AI gitu, sama tim Australia Awards-nya gitu. Di tahap kita sebutnya JST, Joint Selection Test. Itu tes wawancara dan IELTS. Itu semuanya dibiayai oleh AS. Nah, biasanya persiapan yang cukup makan waktu dari administrasi itu yang terjemahannya ini, karena kan kamu perlu cari jasa penerjemah yang sworn, yang tersumpah, ataupun kamu bisa menerjemahkannya di kampus asal kamu. Kalau kamu tinggal di kota yang sama dengan universitasmu ya mungkin lebih gampang. Kalau misalnya sempat beda provinsi, beda pulau gitu, itu yang akan makan waktu. Makanya persiapannya tuh kalau bisa dari awal-awal, jangan nunggu last minute. Nah, karena kan pasti sibuk juga gitu. Nah, yang kayak gitu yang harus diperhitungkan dari awal. Terus ada juga yang temanku yang pernah punya pengalaman gitu, katanya bisa dari
em, kan juga harus dilegalisir ya berkasnya, dan mereka karena sulit beda pulau segala macam, jadi bisa legalisir di notaris gitu, bisa juga gitu alternatifnya. Nah, kalau untuk persyaratan yang legalisir, translation segala macam, kalau misalnya memang masih ragu, ada baiknya kalian meng-email tim AS-nya yang long term awards itu langsung. Biasanya mereka akan membalas pertanyaanmu, merespon. Solusinya apa untuk Tia sendiri kemarin biar lebih mempermudah dalam mempersiapkan syarat-syarat administrasi? Iya, kalau waktu itu biar menyiapkan administrasinya menjadi lebih mudah, anti huru-hara, mungkin bagusnya kalian breakdown semuanya itu menjadi small parts. Jadi bikin checklist atau bikin to-do list. Dengan kalian bikin checklist itu kan secara tidak langsung kalian itu membagi-bagi kerja kalian itu menjadi, misalnya per hari kalian mau, hari ini aku mau fokus translasi terjemahin, ngurusin terjemahan gitu-gitu, terus aku mau ngurusin ini. Nah, dengan dibikin to do list atau checklist itu akan membuat kita menjadi lebih terorganisir, dan itu juga membantu kita buat ngecek apa aja yang sudah dan belum gitu, untuk meminimalisir ini sih, ketidaklengkapan gitu, kesalahan waktu nyiapin berkas gitu, jangan sampai keteteran di ujung-ujung gitu, ternyata ada yang tinggal gitu. Oke. Saya ada lihat juga tadi syarat-syarat administrasinya itu ada CV, dibutuhkan CV. Nah, CV-nya sendiri itu CV-nya seperti CV kita untuk melamar kerja, atau memang ada form khusus CV-nya? Kalau CV atau resume itu bisa pakai form yang general, atau kalau misalnya you are very keen, kalian bisa pakai yang Australian CV mungkin template-nya. Kalau memang yang tapi aku dulu cari di Google gitu, kalau Australian CV seperti apa gitu, kurang lebih sama aja. Intinya semua informasi yang harus kalian masukkan di CV, kayak personal data, personal information gitu, terus kayak pengalaman sekolah, terus organisasi segala macam, skill segala macamnya dicantumin. Jadi nggak masalah sih kalau CV dalam bahasa Inggris ya. Yang cukup menyita waktu dan perhatian kita juga kalau dalam tahap aplikasi awal ini, aplikasi berkas ini, pembuatan esai sih. Oke, jadi kita masih ada lagi pembuatan esai. Jadi untuk teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut untuk bagaimana cara membuat esai ala Tia sih, kita tidak memberikan tips atau trik karena ini yang sudah Tia lakukan. Mungkin di video selanjutnya. Jangan lupa untuk ditonton. Terima kasih sudah menonton. Saya Arya dan Tia undur diri. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.